Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Henry Channel AI. Pada kesempatan saat ini saya akan mencoba pembahasan 7 soal perbandingan kelas 7 SMP. Kenapa 7 soal? Karena saya berkeyakinan dengan angka 7 yaitu memiliki tujuan bahwa adik-adik yang melihat video ini mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya dan bisa menambah wawasannya. Ini tujuan saya, sehingga akan bisa lebih terinspirasi dengan pembahasan soal-soal berikut ini. Mari akan saya mulai. Untuk nomor 1, dalam setiap 100 gram telur terkandung 250 kalori protein. Untuk mendapatkan 800 kalori protein, banyak telur yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, langkah pertama, adik-adik siapkan tabel yang terdiri 2 kolom, yaitu menyatakan berat telur dalam gram dan jumlah kandungan telur. Kandungan kalori maksud saya. Diketahui di sini setiap gram telur kalorinya 250, kita masukkan di sini 100 gram telur, kemudian kalorinya 250. Sedangkan untuk mendapatkan 800 kalori, nah ini 800 masuk di kolom sebelah kanan ini, dibutuhkan berapa banyak telur. Karena ditanyakan banyak telurnya, maka dimisalkan X di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai X ini bagaimana caranya? Secara logika, semakin banyak telur yang kita miliki, maka kalori yang kita dapatkan juga akan semakin banyak. Maka ini tergolong perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, maka simbol panahnya untuk memudahkan mengingat itu dibuat saja ke bawah-bawah semua atau ke atas-atas semua. Nah, kalau ini saya contohkan ke bawah-bawah semua, maksudnya ini 100 per X, ya, kita tulis di sini 100 per X, itu akan sama nilainya dengan 250 per 800. Setelah itu kita kalikan silang, maka X dikali 250 akan senilai dengan 100 kali 800, maka nilai X 100 kali 800 dibagi dengan 250, dan hasilnya adalah 320. Nah, ini berarti ada pada jawaban D. Ya. Berikutnya yang nomor 2. Seorang buruh swasta pabrik menerima gaji sebesar 26.400.000 per tahun. Saat ini kalender perusahaan terdapat 240 hari. Nah, dalam setahun, berapakah pendapatan buruh tersebut dalam sehari? Seperti tadi, kita sediakan tabel yang menyatakan waktu atau hari dengan pendapatan. Diketahui di sini, selama 240 hari, pendapatannya 26.400.000. Pertanyaannya, kalau 1 hari, nah berarti dimisalkan X pendapatannya. Berarti semakin sedikit dia waktu bekerjanya, ya tentu saja uang yang diperoleh semakin sedikit. Ini juga masih termasuk perbandingan senilai. Simbolnya seperti tadi, kolom kiri ke bawah, kolom kanan juga. Nah, maka kita dapatkan bentuk perbandingan 240 per 1 senilai dengan 26.400 per X. Dikalikan silang, maka 240X sama dengan 26.400. Jadi nilai X sama dengan 26.400 dibagi dengan 240. Didapat 110.000. Ada pada jawaban A. Berikut contoh yang ketiga, pembahasan soal yang ketiga. Diketahui perbandingan uang Ayu, Budi, dan Cici berturut-turut 1:2:3. Selisih uang Budi dan Ayu 15.000. Jumlah uang mereka berapa? Ini kita misalkan Ayu itu A, Budi itu B, dan Cici itu C.
Karena perbandingannya 1:2/3, dianggap jika uang Ayu itu 1, maka uang Budi 2, uang Cici 3. Kemudian pengertian selisih uang Budi dan Ayu, karena uangnya lebih banyak Budi, selisih itu berarti ya uang Budi kurangi uang Ayu. Dalam perbandingan 2 kurangi 1 nilainya 1. Jadi B kurangi A sama dengan 1. Yang ditanyakan jumlah uang mereka, berarti A tambah B tambah C. Dalam perbandingan 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Nah ini kita misalkan kalau selisih uang Budi dan Ayu dalam perbandingan 1, realnya adalah 15.000, kenyataannya selisihnya 15.000. Berarti jumlah uang mereka kalau dalam perbandingan 6, berapakah realnya? Nah ini bisa kita tuliskan, 1/6 sama dengan 15.000 per X. Maka jika dikalikan silang diperoleh X kali 1 adalah X, dan 15.000 kali 6 adalah 90.000. Ada pada jawaban B. Berikutnya adalah soal nomor 4. Sebuah peta memiliki skala 1:1.200.000. Suatu tempat digambarkan pada peta berjarak 8 cm dari laut. Ini pada peta ya. Jarak sebenarnya tempat tersebut dari laut berapa kilometer? Nah, skala peta ini juga termasuk dalam perbandingan senilai, karena semakin panjang garis yang tergambar di peta, maka itu untuk menunjukkan jarak yang semakin jauh pula. Maka prosesnya masih sama dengan nomor 1, 2, dan 3, yaitu sediakan 2 kolom. Kolom pertama menyatakan jarak pada peta, dan kolom kedua menyatakan jarak sebenarnya. Dalam skala 1:1.200.000 itu artinya apabila kita menjumpai garis yang panjangnya 1 cm pada peta, maka itu tidak lain mewakili jarak sebenarnya 1.200.000 cm. Sehingga kalau kita menjumpai garis yang panjang 8 cm pada peta, maka hasilnya bisa dimisalkan X berapa jarak sebenarnya. Ini masih tergolong perbandingan senilai, maka prosesnya tetap masih sama dengan nomor sebelumnya tadi. 1:8 sama dengan 1.200.000 banding X. Dikalikan silang didapat nilai X sama dengan 9.600.000. Kalau dinyatakan ke dalam kilometer, dari senti ke kilometer itu naik 5, berarti kita bagi 100.000, didapat jawaban 96 km. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, persediaan beras akan habis dalam waktu berapa hari? Nah ini kalau secara logika, semakin banyak jumlah orang yang memakan persediaan beras yang ada, maka waktunya akan semakin singkat. Oleh karena jika jumlah orangnya ditambah, waktunya berkurang, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Kita buatkan 2 kolom yang menyatakan jumlah anggota dan waktu, namun simbolnya yang berbeda dengan nomor 1 sampai 4 tadi. Kalau tadi kolom kiri ke bawah, kanan juga ke bawah, untuk perbandingan berbalik nilai kita balik, kita tukar. Kalau yang kiri ke bawah maka yang kanan ke atas, atau sebaliknya, jika yang kiri ke atas maka yang kanan ke bawah. Sehingga kita dapatkan perbandingan 20 dibanding 25 itu akan sama dengan X dibanding 15. Selanjutnya dikalikan silang, 25 kali X 25X, 20 kali 15 300. Jadi nilai X adalah 300 dibagi 25, yaitu 12. Nah, ada pada jawaban B. Berikut soal nomor 6. Dengan pekerja 9 orang,
seorang pemborong memerlukan waktu 24 hari untuk menyelesaikan sebuah bangunan. Berapa tambahan pekerja yang diperlukan jika bangunan itu akan diselesaikan dalam waktu 18 hari? Itu artinya target waktunya dipercepat. Logikanya, suatu proyek kalau ingin selesai lebih cepat, maka harus menambahkan jumlah pekerja. Ini berarti termasuk perbandingan berbalik nilai, maka simbolnya sama dengan nomor 5 tadi. Apabila kolom kiri ke kiri, maka kolom kanan ke atas. Diperoleh bentuk perbandingan 9 dibagi 9 tambah X. 9 ini adalah jumlah pekerja mula-mula, dan X itu nanti jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan. Senilai dengan 18/24. Dikalikan silang, 18 kali 9 tambah X, maka ini dikurung 9 tambah X-nya, senilai dengan 9 kali 24 adalah 216. Maka 9 ditambah X nilainya sama dengan 216 dibagi 18. Jadi 9 ditambah X senilai dengan 12. 9 tambah berapa supaya 12? Berarti tambah 3. Maka jawabnya jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 3 saja, 3 orang saja. Ada pada jawaban B. Yang terakhir nomor 7. Nah, ini lain dari soal-soal yang sebelumnya tadi. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Namun setelah dikerjakan 8 hari dihentikan 4 hari. Jadi karena suatu hal maka proyek dihentikan 4 hari. Jika kemampuan pekerja setiap orang dianggap sama supaya pembangunan selesai tepat waktu, berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan. Nah, khusus untuk soal tipe ini silahkan mencoba menggunakan cara berikut. Ini sebenarnya juga bisa diselesaikan dengan cara seperti nomor 5 dan 6 tadi, namun ini saya tawarkan kalau misal tertarik ya bisa dipakai. Nih, saya namakan cara BOS. Rumusnya X sama dengan B kali O dibagi S. Apa itu X, B, O, dan S? X itu menyatakan jumlah tambahan pekerja yang akan kita cari. B itu lamanya proyek berhenti. Nah, jadi diliburkan. Nah, diberhentikan selama berapa hari. O itu banyaknya orang pekerja atau jumlah pekerja. Dan S adalah sisa waktu setelah proyek dihentikan. Nah, silahkan simak pembahasannya. Dari soal tadi diketahui liburnya 4 hari, jumlah orang pekerjanya 28 hari, lalu sisa waktunya tinggal 8 hari. Ya, karena targetnya 20 hari, sudah dikerjakan 8 hari dan libur 4 hari, berarti sudah berlangsung 12 hari. Berarti sisanya tinggal 8 hari. Yang ditanyakan X jumlah tambahan pekerja. Penyelesaiannya ya kita pakai rumus X sama dengan B kali O bagi S. Tinggal memasukkan yang sudah diketahui, B nya 4, O nya 28 dan S nya 8. 8 dibagi 4 itu nanti 2, sehingga 28 dibagi 2 tentu saja hasilnya adalah 14. Coba kita cek ada enggak jawaban 14 di soal tadi. Oh, ada di jawaban C. Nah, jadi nomor 7 ini adalah jawabannya C. Kita hanya butuh 14 orang pekerja saja. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupi. Mudah-mudahan betul-betul video ini memberikan manfaat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Akhirnya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.